Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita kesempatan untuk kembali melakukan perkuliahan meskipun secara online. Tidak lupa salawat dan salam kita ucapkan pada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri teladan kita, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Baik, materi kita pada hari ini yaitu mengenai uji C kuadrat atau uji C square. Uji C kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Jadi frekuensi observasi itu didapat dari hasil percobaan atau pengamatan, kemudian frekuensi harapan itu didapat secara teoritis. Kita ambil contoh, misalnya sebuah dadu setimbang dilempar sekali, berapa nilai ekspektasi sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6 akan muncul. Nah, seperti yang adik-adik sudah pelajari pada mata kuliah peluang, bahwa setiap dadu itu mempunyai 6 sisi. Jadi, peluang munculnya suatu sisi pada satu kali lemparan itu menjadi 1/6. Jadi berdasarkan teori itu kita bisa mengetahui frekuensi harapan atau frekuensi ekspektasi untuk sisi 1 itu 1/6, kemudian frekuensi untuk sisi 2 itu juga 1/6, frekuensi harapan untuk sisi 3 itu juga 1/6, sisi 4 juga 1/6, kemudian sisi 5 1/6, sisi 6 juga 1/6. Jadi masing-masing sisi itu mempunyai peluang atau mempunyai harapan untuk muncul itu 1/6, itu dari 1 kali per jumlah sisinya. Kemudian jika dadu setimbang dilempar sebanyak 120 kali, maka masing-masing sisi akan muncul sebagai berikut. Berdasarkan frekuensi harapan ini, yaitu setiap sisi mempunyai peluang muncul 1/6 kali. Jadi kalau dilempar sebanyak 120 kali, maka tinggal kita kalikan 120 kali 1/6, hasilnya 20. Jadi masing-masing sisi mempunyai peluang untuk muncul pada lemparan sebanyak 120 kali itu sebanyak 20 kali. Jadi kalau kita melempar dadu sebanyak 120 kali, setiap sisi itu berpeluang muncul sebanyak 20 kali. Nah, inilah frekuensi harapannya atau ekspektasinya. Ini bisa kita peroleh dengan cara frekuensi ekspektasi sama dengan 20 itu diperoleh dari 1/6 kali 120. Dalam sebuah percobaan, apakah frekuensi observasi akan sama dengan frekuensi ekspektasi? Nah, ini jawabannya belum tentu. Kalau kita melempar dadu sebanyak 120 kali, tentu tidak akan kita peroleh 100% sama seperti ini. Tetapi apakah hasil yang kita peroleh itu masih dalam taraf normal atau tidak, itu bisa kita bandingkan nanti dari hasil perhitungan frekuensi ekspektasi dan perbandingan frekuensi ekspektasi dan frekuensi observasi. Kemudian bentuk distribusi C kuadrat atau X kuadrat. Nilai X kuadrat adalah nilai kuadrat, karena itu nilai X kuadrat itu selalu positif. Jadi karena dia merupakan hasil kuadrat, maka pasti nilainya akan positif.
Bentuk distribusi X kuadrat tergantung dari derajat bebas atau dB atau degree of freedom atau dF dan luas daerah di bawah kurva X kuadrat dB pada taraf alfa. Perhatikan tabel, ini ada tabelnya di buku Sujana, tapi bisa juga di download, itu banyak tersedia di internet. Cari saja tabel C kuadrat atau X kuadrat. Contoh nilai X kuadrat untuk derajat bebas 5 itu dengan luas daerah di sisi kanan kurva alfa 0,01 adalah 15,0863. Jadi kita lihat di sini pada taraf 0,01 derajat bebas 5 itu 15,0863. Coba kita bandingkan dengan pada tabel C kuadrat. Pada taraf alfa 0,01 derajat bebas 5 itu adalah 15,08632. Jadi sama hasilnya. Kemudian bentuk kurvanya seperti ini. Itu ada daerah penolakan H0, itu jika X kuadrat atau X kuadrat hitung itu lebih besar dari X kuadrat tabel. Jadi misalnya ini batas penolakannya pada taraf alfa, nanti kita peroleh pada derajat bebas sekian, itu kita peroleh nilainya sekian. Kalau dia berada di sebelah kanan atau X kuadrat ini lebih besar dari batas X kuadrat tabel, maka H0 itu ditolak. Sedangkan jika H0 itu masih berada di sebelah kiri batas penolakan, maka H0 diterima. Penggunaan uji X kuadrat, yang pertama uji kecocokan atau sama dengan uji kebaikan atau kesesuaian atau goodness of fit. Kemudian yang kedua uji kebebasan, dan yang ketiga uji beberapa proporsi. Bentuk hipotesanya H0 FO sama dengan FE atau frekuensi observasi sama dengan frekuensi ekspektasi. Kemudian H1 FO tidak sama dengan FE atau frekuensi observasi tidak sama dengan frekuensi ekspektasi. Uji kecocokan. Penetapan hipotesa awal dan hipotesis alternatif. Hipotesa H0, frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. Hipotesis alternatif, ada frekuensi suatu kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Contoh ini sesuai yang kita bahas di sini, yaitu mengenai pelemparan dadu sebanyak 120 kali. Pelemparan dadu sebanyak 120 kali, kita akan menguji kesetimbangan dadu. Dadu setimbang jika setiap sisi dadu akan muncul 20 kali. Jadi hipotesanya atau H0, setiap sisi akan muncul sebanyak 20 kali. Kemudian H1 atau hipotesis alternatif, ada sisi yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Ini contoh 2. Sebuah mesin pencampur adonan es krim akan menghasilkan perbandingan antara coklat, gula, susu, krim itu dengan perbandingan 5:2:2:1. Maka hipotesisnya
perbandingan coklat, gula, susu, dan krim itu 5:2:1. Hipotesis alternatifnya, perbandingan coklat, gula, susu, krim itu tidak sama dengan 5:2:1. Jadi bisa saja kalau misalnya perbandingannya berubah menjadi 4:2:2:2, maka H0 ditolak, H1 yang diterima. Statistik uji C kuadrat itu rumusnya X kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K OI dikurang EI pangkat 2 atau frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi pangkat 2 dibagi frekuensi ekspektasi. Jadi ini rumusnya. Rumus untuk menghitung uji C kuadrat itu adalah X kuadrat sama dengan sigma X, I sama dengan 1 K dari frekuensi observasi ke I dikurang frekuensi ekspektasi I pangkat 2 dibagi frekuensi ekspektasi, di mana K adalah banyaknya kategori atau sel, jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian OI adalah frekuensi observasi untuk kategori ke I. Jadi yang perlu diingat, OI adalah frekuensi observasi, kemudian EI adalah frekuensi ekspektasi untuk kategori ke I. Kemudian hitung frekuensi ekspektasi dengan nilai perbandingan dalam H0 dengan derajat bebas K dikurang 1. Contoh, ini contoh yang tadi. Berikut adalah hasil pengamatan dari pelemparan dadu sebanyak 120 kali. Saya coba copy ke Excel, kita hitung nanti ini ada kesalahan, harusnya ini adalah frekuensi observasi bukan ekspektasi. Karena ini adalah hasil pengamatan, sedangkan frekuensi ekspektasinya itu kita menggunakan teori. Nah, setelah kita dapatkan frekuensi observasinya, kita bisa menggunakan teori peluang tadi, yaitu pada pelemparan dadu itu peluang setiap sisi itu 1/6, 1/6,
Kemudian kita lempar sebanyak 120 kali, jadi sama dengan dikali 120. Nah, masing-masing jadinya FE-nya atau frekuensi ekspektasi dalam kurung E jadi masing-masing 20, 20, 20, kemudian 20. Nah, setelah kita dapatkan frekuensi ekspektasinya, selanjutnya kita kurangkan, yaitu frekuensi OI dikurang frekuensi EI. Jadi tinggal kita kurangkan. Nah, kita sudah peroleh nilainya. Kemudian ini kita gunakan rumus ini, X kuadrat sama dengan sigma OI kurang EI kuadrat dibagi EI. Kemudian setelah kita dapat EI-nya, tinggal kita kuadratkan. OI dikurang EI pangkat 2. Tinggal kita kuadratkan sama dengan OI kurang EI pangkat 2. Kita sudah peroleh semua nilainya positif karena hasil kuadrat. Nah, tinggal kita bagi OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Nah, ini kita sudah dapatkan di sini OI kurang EI kuadrat, jadi tinggal kita bagi EI sama dengan OI kurang EI kuadrat dibagi EI. Nah, kita peroleh nilainya semuanya positif karena hasil kuadrat. Tinggal kita jumlah. Nah, hasil jumlahnya adalah 1,7 atau 1,70. Nah, selanjutnya tinggal kita bandingkan ini dengan X kuadrat tabel. Nah, untuk melihat X kuadrat tabel itu tinggal kita hitung berapa jumlah kolomnya dan berapa jumlah barisnya. Tetapi karena di sini jumlah barisnya hanya 2 dikurang 1, jadi tinggal 1, maka tinggal kita gunakan yang ini. Tinggal kita gunakan DB sama dengan K dikurang 1. Jadi K-nya itu
ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikurang 1, jadi dB-nya adalah 5. Kita lihat pada tabel X kuadrat untuk taraf alfa 0,5 dengan derajat bebas 5, itu nilainya adalah 11,07048 atau 11,0705. Nah, kita bandingkan. Jadi hasilnya di sini nilai X kuadrat hitung itu lebih kecil dibanding nilai X kuadrat tabel, yaitu nilai X kuadrat hitung hanya 1,70, sedangkan X kuadrat tabel itu 11,07048. Jadi kesimpulannya H0 diterima karena nilai X kuadrat hitung itu masih ada di sebelah kiri batas kritis X kuadrat tabel. Jadi batas kritisnya 11,0705, sedangkan nilai X kuadrat hitungnya itu hanya 1,70. Jadi jawabannya sama. Dadu setimbang itu semua sisi akan muncul sebanyak 20 kali. Itu 1/6 dikali 120. Kemudian hipotesis alternatifnya dadu tidak setimbang, yaitu ada sisi yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Kemudian kita lakukan uji statistik seperti yang tadi. Kemudian nilai alfanya itu tadi 5% atau 0,05. Kemudian jumlah kolomnya itu ada 6, yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6. Jadi derajat bebasnya K dikurang 1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Kemudian nilai X tabel pada derajat bebas 5 dengan taraf 0,05 itu seperti yang kita lihat di tabel tadi, itu nilainya 11,07048 atau 11,0705. Kemudian daerah penolakan H0 jika X kuadrat itu lebih besar dari X tabel. Jadi kalau H0 ditolak jika nilai X kuadrat hitung itu lebih dari 11,0705. Nah, ini hasil perhitungannya sama seperti yang kita lakukan tadi di Excel. OI-nya atau hasil pengamatannya itu sisi 1 20, sisi 2 22, sisi 3 17, sisi 4 18, sisi 5 19, sisi 6 24. Kemudian ekspektasinya itu sesuai dengan teori, yaitu 1/6 dikali 120 sama dengan 20. Jadi masing-masing peluangnya atau harapannya adalah 20. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mempermudah perhitungan. Kita hitung dulu OI dikurang EI, yaitu 20 dikurang 20 sama dengan 0, dan seterusnya 22 kurang 20 sama dengan 2, dan seterusnya ke bawah. Kemudian setelah kita peroleh ini, kita kuadratkan. Bisa langsung dimasukkan ke perhitungan seperti ini, bisa juga kita kuadratkan dulu ini seperti yang kita kerjakan di Excel tadi, 0 kuadrat, kemudian 2 kuadrat sama dengan 4, minus 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Kemudian kita bagi dengan EI atau
frekuensi ekspektasi. Jadi 0 dibagi 0 kuadrat dibagi 0 sama dengan 0, kemudian 2 kuadrat dibagi 20 sama dengan 0,2, itu 2 kuadrat sama dengan 4 dibagi 20 jadi 0,2 dan seterusnya. Kemudian setelah kita peroleh ini, nilai OI kurang EI kuadrat dibagi EI, kita jumlah, dan jumlahnya sama seperti tadi, 1,70. Nah, setelah kita dapatkan nilai X kuadrat hitung, tinggal kita bandingkan dengan batas penolakannya. Di sini ternyata nilai X kuadrat hitung itu 1,70, itu lebih kecil dibanding nilai X kuadrat tabel, yaitu 11,0705. Jadi berdasarkan ini kita bisa simpulkan bahwa X kuadrat hitung itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga H0 itu diterima. Nilai X kuadrat hitung ada di daerah penerimaan H0, itu masih berada di sebelah kiri batas kritis, sehingga H0 diterima. Pernyataan dadu setimbang dapat diterima. Jadi meskipun hasil pengamatannya tidak persis sama, jumlah hasil observasinya itu pelemparan dadu tidak persis sama dengan ekspektasinya, yaitu masing-masing sebanyak 20 kali, tetapi karena perbedaan antara observasi dan ekspektasi itu masih dalam batas penerimaan, yaitu dari perbandingan X hitung dan X tabel, maka dadu tersebut masih dikatakan setimbang. Kita lanjut ke uji kebebasan, yaitu menguji ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Contoh, kita ingin mengetahui apakah hobi mengemil ada hubungannya dengan obesitas. Hipotesisnya H0 itu variabel-variabel saling bebas atau tidak ada hubungan antar variabel. Kemudian hipotesis alternatifnya, variabel-variabel tidak saling bebas atau ada hubungan antar variabel. Data pada pengujian ketergantungan atau hubungan variabel disajikan dalam bentuk tabel kontingensi atau cross-tab. Bentuk umum tabel kontingensi itu berukuran R baris dan K kolom. Jadi di sini barisnya 1, 2, kemudian kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, sampai 2 maksud saya. Kemudian ada total baris, yaitu nilai yang satu baris kita jumlahkan, baris 1, kemudian baris 2. Demikian juga total kolom, itu yang berada di kolom 1 kita jumlahkan, kemudian kolom 2 juga kita jumlahkan, kemudian kita jumlahkan total pengamatan. Nanti kita lihat contoh perhitungannya. Wilayah kritisnya, yaitu X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel pada derajat bebas taraf alfa. Jadi sama seperti tadi, misalnya taraf alfanya 0,05 atau 0,01. Jika X hitung lebih besar, maka H0 ditolak. Kemudian ini perbedaannya derajat bebasnya, kalau tadi itu hanya menggunakan K. Nah, pada uji kebebasan itu kita menggunakan juga derajat bebas, itu menggunakan baris. Jadi derajat bebasnya itu diperoleh dari R dikurang 1 dikali K kurang 1. Jadi jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom kurang 1. Jadi kalau seperti ini, barisnya 1 dikurang 1 menjadi 1, kemudian kolomnya juga 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi 1 kali 1. Jadi derajat bebasnya 1. Kemudian untuk uji
X kuadrat hitungnya, itu rumusnya prinsipnya hampir sama, hanya yang membedakan yaitu IJ sama dengan 1 dan R kali K. X kuadrat sama dengan sigma IJ sama dengan 1 R K dari OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ, di mana OIJ atau frekuensi observasi ke I dan J itu frekuensi observasi baris ke I kolom ke J, kemudian EIJ itu frekuensi ekspektasi baris ke I kolom ke J. Jadi misalnya I-nya 1, J-nya 1 berarti dia kolom 1 baris ke 1 untuk frekuensi observasi. Sedangkan untuk E-nya frekuensi ekspektasi misalnya E1, I-nya 1, J-nya 1, maka menjadi frekuensi ekspektasi baris ke 1 kolom ke 1. Kemudian frekuensi ekspektasi harapan yaitu frekuensi harapan sel ke IJ sama dengan total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi total pengamatan. Ini contohnya misalnya frekuensi harapan untuk baris ke 1 kolom ke 1 itu diperoleh dari total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi total pengamatan. Jadi seperti ini, misalnya ada tabel hasil pengamatan. Ini contohnya berikut adalah data jam kerja berdasarkan jenis kelamin atau gender. Yang pertama kurang dari 25 jam per minggu, kemudian 25 sampai 50 jam per minggu, kemudian lebih dari 50 jam per minggu. Untuk pria itu ada 2, 7, 5, kemudian untuk wanita 3, 6, 7. Coba kita lihat cara mendapatkan frekuensi harapannya. Nah, ini kita sudah berdasarkan data ini ada 2, 3, 7, 6, 5, 7. Kita tinggal masukkan ke rumus untuk mendapatkan frekuensi harapannya, yaitu total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi total pengamatan. Ini saya tampilkan rumusnya. Jadi langkah pertama kita jumlahkan yang satu baris, kemudian kita jumlahkan yang satu kolom. Ini kita dapatkan juga total pengamatannya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus ini, yaitu total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi total pengamatan. Jadi misalnya kita ganti baris ke 1 kolom ke 1, ini baris ke 1, kemudian ini baris ke 1, ini kolom ke 1. Maka tinggal kita masukkan ke rumus sama dengan baris ke 1 ini dikali kolom ke 1 yang ini dibagi total pengamatan, ini total pengamatan. Demikian juga yang ini baris kedua dikali
total kolom ke-1 dibagi total pengamatan. Demikian juga yang ke baris ketiga, total baris ketiga dikali total kolom ke-1 dibagi total pengamatan. Demikian juga untuk baris kolom kedua, baris ke-1 dikali jumlah total kolom kedua dibagi total pengamatan. Ini juga baris kedua dikali total kolom kedua dibagi total pengamatan. Kemudian yang terakhir, baris ketiga dikali total kolom kedua dibagi total pengamatan. Nah, ini kita sudah dapatkan frekuensi harapannya. Jadi frekuensi harapan untuk kita sudah dapatkan frekuensi harapannya, tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Tinggal kita masukkan ke rumus X kuadrat sama dengan sigma OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. Nah, untuk mempermudah, ini dulu yang kita kerjakan seperti yang tadi. Jadi kita OIJ dikurang EIJ sama dengan ini observasinya atau OIJ dikurang OIJ baris 1 kolom ke-1 dikurang EIJ baris ke-1 kolom ke-1. Demikian juga yang ya. Nah, setelah kita dapatkan OIJ dikurang EIJ, tinggal kita kuadratkan. OIJ kurang EIJ pangkat 2 karena sama dengan OIJ O1 baris 1 kolom ke-1 dikuadratkan demikian juga yang di sebelahnya. Nah, setelah kita kuadratkan,
tinggal kita bagi OIJ kurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. Jadi masing-masing kita bagi dengan frekuensi harapannya. Kita bagi EIJ sama dengan OIJ O11 kuadrat dibagi EIJ 11. Nah, kita peroleh nilainya masing-masing, yaitu OIJ kurang O11 dikurang E11 pangkat 2 dibagi E11 itu 0,48 dan seterusnya. Setelah kita dapatkan ini, tinggal kita jumlah. Maka diperoleh 0,479. Kita lihat coba di setelah kita peroleh nilainya, kita bandingkan dengan X kuadrat tabel, yaitu kita di sini kita lihat K-nya 2, kemudian barisnya atau R-nya 3, jadi dB-nya sama dengan 3 dikurang 1 dikali K kurang 1, 2 dikurang 1. Jadi dB-nya sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Kita lihat dB2 pada tabel dengan taraf alfa 0,05 itu nilainya 5,99148. Nah, jadi tinggal kita bandingkan X kuadrat tabel itu 0, X kuadrat hitung 0,4791, sedangkan X kuadrat tabel itu 5,9915. Jadi X kuadrat tabel itu lebih kecil dari X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga H0 kesimpulannya H0 diterima. Coba kita lihat penjelasannya di sini, kita bandingkan. Hipotesisnya H0, gender dan jam kerja saling bebas, jadi tidak ada hubungan. Kemudian H1, gender dan jam kerja itu saling bebas. Kemudian statistik uji X kuadrat, nilai alfa itu 0,5% atau 0,05. Kemudian nilai tabel pada derajat bebas 2, dB2 ini sama seperti tadi, diperoleh dari jumlah kolom kurang 1 dikali jumlah baris kurang 1, jadi jumlah barisnya 3 kurang 1 sama dengan 2 dikali jumlah kolomnya 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi 2 kali 1. Nilai X tabel pada dB2 pada taraf 0,05 itu 5,99147 atau 5,9915. Jadi sama seperti yang kita lihat di tabel.
Kemudian daerah penolakan H0 yaitu X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Jadi kalau X kuadrat hitungnya lebih dari 5,99147, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Kalau H0 ditolak berarti gender dan jam kerja itu tidak saling bebas. Perhitungan X kuadrat ini kalau kita mau hitung satu-satu bisa kita lakukan seperti ini. Jumlah masing-masing kolom kali jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi jumlah total itu sama dengan 2,33, sama seperti yang kita peroleh pada perhitungan menggunakan Excel tadi. Nah, setelah kita peroleh ini untuk mendapatkan frekuensi harapannya. Setelah kita peroleh frekuensi harapannya, tinggal kita masukkan ke rumus X kuadrat sama dengan sigma OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. Jadi tinggal kita masukkan ke sini seperti yang tadi. Kemudian setelah kita peroleh nilai OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ, itu tinggal kita jumlah. Jadi diperoleh X hitungnya sama dengan 0,4755. Ini hampir sama yang kita peroleh. Kalau kita peroleh 0,4791. Ini masih kemungkinan perbedaan ini disebabkan karena pembulatan. Nah, setelah kita peroleh X kuadrat hitung, tinggal kita bandingkan dengan X kuadrat tabel. Nah, di sini kesimpulannya X kuadrat hitung itu 0,4755, atau kalau kita gunakan Excel tadi 0,4719, itu masih lebih kecil dibanding X kuadrat tabel, yaitu 5,99147 atau 5,9915. Sehingga X kuadrat hitung ada di daerah penerimaan H0 atau H0 diterima. Jadi antara gender dan jam kerja itu saling bebas. Artinya tidak ada hubungan antara gender dan jam kerja. Nah, kemudian yang ketiga, uji beberapa proporsi. Uji ini merupakan perluasan dari uji dua proporsi. Pada uji ini kita dapat menguji lebih dari dua proporsi. Jadi misalnya ada beberapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Kemudian ada baris 1, baris 2, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan uji beberapa proporsi. Bentuk hipotesisnya H0 P1 P sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan dan seterusnya sampai PK, semua proporsi sama. Kemudian hipotesis alternatifnya P1 itu tidak sama dengan P2, tidak sama dengan P3, dan seterusnya. Tidak semua sama. Jadi ada nilai proporsi yang berbeda. Kemudian data pengamatannya itu biasanya disajikan seperti pada kolom ini. Itu misalnya kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Kemudian barisnya ada keberhasilan atau sukses, kemudian ada kegagalan, dan seterusnya. Ini merupakan baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2, dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan derajat bebasnya itu sama.
yaitu jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom kurang 1. Jadi untuk menentukan derajat bebasnya itu kita gunakan rumus ini, yaitu jumlah baris kurang 1 dikali jumlah kolom kurang 1. Jadi di sini jumlah barisnya ada 2, yaitu ini 1, kemudian ini 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1, tinggal kita hitung berapa jumlah kolomnya. Misalnya kolomnya ada 3, berarti 1 kali 3 kurang 1 menjadi sama dengan 2. Kita lihat contohnya. Berikut adalah data pengamatan tentang dukungan beberapa kelompok masyarakat terhadap suatu kebijakan. Kelompok 1 setuju itu ada 35, kemudian kelompok 2 45, kelompok 3 ada 38. Kemudian tidak setuju kelompok 1 ada 12, kelompok 2 ada 15, dan kelompok 3 ada 13. Nah, ini caranya sama seperti pada pengujian uji kebebasan. Kita gunakan rumus ini. X kuadrat sama dengan sigma OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ. Angka dalam kurung ini merupakan hasil perhitungan frekuensi harapannya. Nanti kita hitung juga frekuensi harapannya. Apakah proporsi masyarakat yang mendukung atau setuju terhadap kebijakan sama pada taraf 5%? Jawabannya, yang pertama kita bikin hipotesisnya H0 proporsi masyarakat yang setuju sama. Kemudian hipotesis alternatifnya proporsi masyarakat yang setuju tidak semuanya sama. Gunakan uji statistik, uji kuadrat, kemudian taraf nyata ini 5%, kemudian nilai X kuadrat tabel itu pada derajat bebas, jumlah barisnya 2 dikurang 1 sama dengan 1, kemudian jumlah kelompoknya 3 dikurang 1 sama dengan 2, jadi derajat bebasnya 2. Kita lihat derajat bebas BB2 pada taraf 0,05 itu 5,99147, sama seperti yang tadi. Jadi kita lihat di sini derajat bebas 2 taraf alfa 0,05 itu 5,99148. Ada 148, ada juga 147. Jadi di sini yang digunakan 5,99147. Kemudian daerah penolakan H0 ditolak jika X kuadrat hitung itu lebih besar dari X kuadrat tabel, atau X kuadrat hitung lebih dari 5,99147. Kita coba hitung nilai frekuensi harapan dan X tabelnya.
35, kemudian 45, kemudian 38, kemudian tidak setuju 12, 15, 13. Nah, setelah kita tabulasi seperti ini, tinggal kita jumlah yang satu baris, kemudian kita jumlah juga yang satu kolom. Maka bisa kita hitung frekuensi harapannya atau EIJ. Frekuensi harapan untuk ini sama dengan jumlah baris 1 dikali jumlah kolom 1 dibagi jumlah total pengamatan. Jadi ini dikali jumlah kolom 1 dibagi jumlah total pengamatan. Demikian seterusnya. Dikali jumlah kolom 2 dibagi total pengamatan, kemudian ini kolom 1, kemudian kolom 2 baris ke 1 sama dengan jumlah baris ke 1 dikali jumlah kolom kedua dibagi jumlah total pengamatan. Kemudian ini jumlah baris kedua dikali jumlah kolom kedua dibagi total pengamatan. Kemudian kelompok 3 sama dengan jumlah baris ke 1 dikali jumlah kolom ke 3 dibagi total pengamatan. Kemudian yang ini jumlah baris kedua dikali jumlah kolom ketiga dibagi total pengamatan. Jadi setelah kita dapatkan frekuensi harapannya, tinggal kita hitung seperti tadi, yaitu saya langsung sambung di sini saja. OIJ dikurang EIJ. Jadi OIJ-nya O11 dikurang E11. Nah, setelah kita dapat OIJ kurang EIJ, tinggal kita kuadratkan. Pangkat 2. Tinggal kita kuadratkan sama dengan pangkat 2
Nah, setelah kita dapatkan pangka 2-nya, tinggal kita bagi EIJ. Jadi kita masukkan rumus seperti yang tadi, rumus yang ini. Tinggal kita ini dibagi EIJ. Jadi OIJ pangka 2 dari sini kita bagi EIJ yang ini. Jadi sama dengan OIJ pangkat 2 dibagi EIJ. Kemudian setelah kita peroleh nilainya masing-masing ini, tinggal kita jumlahkan. Diperoleh nilainya 0,0515. Coba kita lihat. Rupanya dia menggunakan pembulatan sehingga hasilnya berbeda dengan yang kita hitung menggunakan Excel. Seperti ini, minus 0,1. Setelah dikuadratkan kemudian dibagi EIJ menjadi 0,0003. Sementara yang kita peroleh itu 0,0029. Ya, setiap ada perbedaan pembulatan maka pasti hasil akhirnya itu akan berbeda. Saya langsung masuk ke kesimpulan. Setelah kita peroleh X kuadrat hitungnya, kita bandingkan X kuadrat tabel. Kita lihat tadi DB-nya itu DB-nya kolomnya 3 kurang 1 sama dengan 2, kemudian barisnya 2 dikurang 1 menjadi 1, jadi DB-nya 2. Kita lihat DB2 pada taraf 0,05 itu 5,99148. Nah, ini DB-nya 5, X kuadrat tabel 5,99148. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ini, X kuadrat hitung itu lebih kecil dibanding X kuadrat tabel. Nah, sekarang tinggal kita baca kesimpulannya. Kesimpulan, X kuadrat hitung itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, yaitu 0,0047 lebih kecil dari 5,99147. Jadi H0 diterima. Jadi proporsi kelompok masyarakat yang setuju terhadap kebijakan itu sama. Jadi pada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu proporsi yang setuju dengan yang tidak setuju itu masing-masing kelompok itu sama. Jadi H0 diterima atau proporsi kelompok masyarakat
yang setuju terhadap kebijakan itu sama. Jadi itu contoh contoh-contoh penggunaan eh, uji chi square atau chi kuadrat atau x kuadrat. Ya, untuk materi uji chi kuadrat saya anggap cukup sekian. Kalau masih ada hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan secara langsung. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.